Bapak Ibu coba buka dulu yang namanya Google Scholar ya. Google Scholar. Google Scholar itu dibuka dari ini, dari Google ya, dari Google ini namanya. Nah, ini ya. Scholar, nah, langsung nampak ya, ini scholar.google.com. Ini searching. Go. Oke, maka coba searching nama siapa-siapa. Oh, bisa juga saya contohkan ya, nama saya ini Lasmari Lumantobing. Ini baru klik ini. Kalau ini mau searching nama ya, semua dosen Yakantaru itu rata-rata sudah punya yang namanya akun Google Scholar. Nah, ini nama saya. Nah, ini semua artikel saya yang sudah terbit di jurnal. Misalnya ini nomor 1 nih, Christian Humaniora. Ini jurnal internasional ini. Kemudian ini habis ini Sinta 2 ini. Ini belum Ginosco ini belum akreditasi ini setahu saya. Ini ya, ini semua. Ini coba Bapak Ibu bisa lihat dari tulisan saya ini. Ini misalnya ideologi pendidikan agama ini saya rasa ini ya. Tidak di kaya soal Sinta 2 itu ya. Oh, di KS ini belum akreditasi ini. Kemudian ini jurnal pendidikan agama dan teologi ini. Coba kita searching ya. Itu ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya artikel, maka nama Bapak Ibu bisa di searching nampak apa enggak. Dan ini emailnya, lihat Bapak Ibu, email saya bukanlah email yang belakangnya, maaf. Email yang belakangnya @gmail.com, @yahoo.com, bukan ya. Ini dia adalah yakantarutung.ac.id. Jadi Bapak Ibu, kalau namanya bisa nampak seperti saya seperti ini, maka harus pakai email yang ini namanya email afiliasi atau email institusi atau email lembaga ya. Masing-masing kami dikasih email lembaga per orang ya. Nah, Bapak Ibu misalnya sebentar ya, ada teman-teman Bapak Ibu mau join, saya allow dulu ya. Ibu 5 uduk. Oke. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa searching di sini. Coba searching pendidikan agama Kristen. Nah, ini ya. Ini dia semua buku. Nah, ini ada buku ya. Buku. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy. Bisa Bapak Ibu baca dan masukkan ke artikel Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan ya. Jurnal-jurnal pun bisa judul-judul artikel pun bisa dilihat di sini kan. Peran dalam bentuk karakter siswa. Nah, ini tadi kita buka ini rupanya Sinta. Udah tersinta. Tersinta itu Bapak Ibu maksudnya sudah terakreditasi tadi ya. Jadi akreditasi itu tingkatannya. Kayak sekolah kita ada akreditasi A, B kan gitu ya. Ada yang C kan, 3 tingkatan. Kalau kampus baik sekali dan unggul. Kalau jurnal ini tingkatannya 1 sampai 6. Jadi yang tertinggi adalah Sinta 1, yang terendah adalah Sinta 6 ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat misalnya yang tugas Bapak Ibu tentang kompetensi ya. Tinggal searching kompetensi profesional misalnya tadi ya, kompetensi profesional. Nah, ini banyak ini ya. Ini ada jurnal analisis kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru. Tapi berenak biar nampak yang agama Kristen tambah aja ya. Guru agama Kristen, berenak. Biar jangan masuk artikel yang lain, berjangan panjang sekali ya. Guru agama Kristen. Nah, ini ya. Nah, ini. Tengok. Membangun karakter Kristen, memperan kompetensi bina guru pendidikan agama Kristen. Nah, bisa kan menjadi judul Bapak Ibu ya? Apa ini? Kita lihat ini jurnalnya adalah jurnal pendidikan non formal. Coba kita lihat. Bisa nggak dibuka? Oh iya, nah ini ya. Nama jurnalnya adalah jurnal pendidikan non formal. Ada ISSN-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan ini. ISSN-nya adalah 302671.
161 ya. Iya, nampak ya? Harus ada ya ISSN-nya ya. Karena itu syaratnya ya, harus ber-ISSN. Maksudnya ISSN-nya telah sudah terdaftar di Kemenristek Dikti gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau mau submit ke sini, Bapak Ibu lihat dulu fokus and scope-nya. Nah, ini ya. Klik fokus and scope. Scope-nya adalah, ini banyak ya. Ada theoretical capacity on non-formal education, life skill, adult education, social science kan. Apakah masuk pendidikan agama Kristen? Bisa, karena ini pendidikan ya. Ini adult education dan literasi ya. Bisa masuk ke sini. Kemudian lihat ini. Author guidelines. Nampak Bapak Ibu author guidelines? Ini ya. Ini ya. Ini dia author guidelines. Dibacalah di sini. Bagaimana? Nanti dia bisa ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Jadi di sini harus ada huruf-hurufnya. Mana nih? Ini. Bapak Ibu, ini lebih enak ini. Karena ada di sini namanya use this article, ada ini template. Bisa Bapak Ibu baca? Use this article template. Nah, diklik biasanya langsung bisa kita download artikelnya. Microsoft Word-nya. Jadi kita tinggal ngetik di sini. Itu lebih enak. Yang ada, ini kan disuruh edit dengan coba gunakan aplikasi. Nggak mau dia. Nah, ini bisa ini. Kalau ada template-nya lebih enak Bapak Ibu daripada tidak punya template ya. Nanti bisa di-download kalau pakai dia ini pakai apa? Pakai laptop Bapak Ibu. Ini ya, ini saya lihat tidak ada yang namanya author fee. Author fee itu adalah pembayaran, bayar ya. Karena setiap kita submit itu bayar. Kalau seperti saya untuk submit ke Sinta 2 tahun 2021 saya bayar 750.000. Sekarang sudah bayarnya 3 juta. Kalau jurnal internasional itu sampai puluhan juta ya Bapak Ibu. Jurnal internasional juga punya akreditasi namanya kuartil. Kuartil 1, 2, 3, 4. Yang terendah 4, tertinggi adalah 1. Kalau saya mau guru besar harus terbit di kuartil 1. Itulah ngerinya. Nah, Bapak Ibu ya, dibaca author guidelines ya. Udah. Kemudian ada nih publication ethics. Etika dalam menulis. Nah, ini ya. Nih. Apa ini? Editor harus editornya ya, bertanggung jawab terhadap yang terbit. Reviewer, authors. Ini. Ini autorsnya ya. Authornya harus mengatakan bahwa artikelnya itu tidak pernah diterbitkan dimanapun. Nah, ada Bapak Ibu kasus, karena saking malas dia bikin artikel yang sudah publish, di downloadnya, dipublishnya ulang, dibikinnya namanya. Ada gitu, karena saking banyaknya artikel di internet ya, mungkin nggak taunya itu katanya kan. Ada yang kena kan. Kemarin itu dari mana itu ya, sampai itu ya, main polisi itu ya, yang sampai masuk berita itu nggak salah karena ada yang mengambil skripsinya, karena skripsi sekarang sudah bisa dilihat di repositori Bapak Ibu ya. Baru ini tengok Bapak Ibu, auditor harus tidak boleh plagiarisme. Jadi setiap kutipan harus Ibu cantumkan dari mana Bapak Ibu kutip, kecuali cakap-cakap sendiri ya, bahasa sendiri ya. Gitu, ini yang paling bahaya ini yang plagiarisme itu, yang akhirnya dituntut oleh yang punya artikel kan gitu, yang aslinya ya. Begitu Bapak Ibu, jadi dilihat guideline-nya ini. Tapi kalau Bapak Ibu mengetik sendiri, memparafrase, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut. Makanya diusahakan artikelnya tadi ya, banyak kok di internet, tinggal melihat. Bapak Ibu sudah membaca, tinggal keluarlah dari isi otak bagaimana cara memparafrase artikel tadi ya. Nah, ini rupanya ada ya Bapak Ibu, artikel processing charge ini ada. Ini ada ya. Ada bilang artikel processing charge yang tadi kita lihat yang pertama itu adalah author fee ya.
Kita lihat artikelnya berapa. Oh, 200.000 Bapak Ibu. Ini ya. Alternative publication 2 adalah 200.000, bisa dipublish dalam waktu 14 hari. Baru itu yang mau cepat dalam 7 hari ada 350.000. Nampak ya di sini ya? Dan ada LOA, ini LOA yang saya bilang tadi. Akan diberikan ketika dalam proses review. Sudah Bapak Ibu bisa dilihat ya? Yang mau bayar, ini bayar langsung nampak ya. Mau terbit dalam waktu 7 hari bayar 350.000. Mau terbit dalam waktu 14 hari bayar 200.000 ya. Itu ya. Oke, kita lihat sekarang contoh artikel. Tadi kebetulan yang tadi itu adalah punya dosen kita itu yang tadi itu ya. Yang ini ya. Membangun karakter Kristen. Ibu Dorlan yang bawahnya Kutu Prodi ya. Kita lihat di mana PDF-nya. Ada nggak? Oh, ini PDF-nya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Nah, ini ya. Pertama, buatlah nama Bapak Ibu. Nah, ini kan Anggita Anggrini Sitanggang. Ini nama mahasiswa. Baru penulis keduanya adalah dosennya ya. Nah, nama sama kayak saya, seperti tadi saya bilang, saya penulis kedua saja ya, jangan direferensi. Anggita Anggrini Sitanggang, Dorlan Nebaho. Jurnal Pendidikan di volume 1 nomor 2 tahun 2003 halaman 1 sampai 12. Jadi cuma 12 halaman ya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu di sininya ini nggak bisa dibesarin ya. Di nomor 1 itu adalah nama institusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sandi sejak awal. Bapak Ibu memasukkan prodi profesi pendidikan guru YKN Tarutung. Baru bikin adalah nama email Bapak Ibu. Kemudian saya, nomor 2 Institut Agama Kristen Tarutung, nanti saya kirim email saya. Kemudian buat abstrak. Abstrak itu seperti kesimpulan, tapi kesimpulannya lebih ringkas ya. Kata kunci ini berasal dari judul Bapak Ibu. Nah, nengok, kata kunci adalah karakter Kristen, kemudian kompetensi profesional, kemudian pendidikan agama Kristen. Itu adalah kata kuncinya. Nah, abstraknya tergantung jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Ada kadang abstrak tidak meminta bahasa Inggris. Ini kan diminta bahasa Inggris ya. Ini ada bahasa Inggrisnya. Tinggal pakai Google Translate aja udah aman itu. Kemudian ada pendahuluan. Jadi saya ulangi ya, ini seperti makalah. Cuman ini ada metodenya. Ini metodenya. Metodenya adalah analisis naratif, ekspretasi, dan pemahaman kontekstual. Ini. Nanti ini bisa Bapak Ibu tiru karena Bapak Ibu saya rasa karena segera diminta luarannya nggak berbentuk hasil peneliti, hasil apa ya, hasil misalnya pengaruh terhadap ini pakai metode-metode kualitatif, kuantitatif gitu ya. Saya rasa rata-rata Bapak Ibu pasti menggunakan metode kualitatif literatur ini ya. Ini boleh ditiru seperti ini. Ini hasil pembahasan ini ya. Ini lebih enak, spasinya ini 1,5 ini, jadi 12 halaman itu cepat selesainya ini kan. Kriteria. Boleh nih Bapak Ibu kesini aja di submit. Saya ini nggak apa-apa ini. Mau cepat 350, mau lambat 200.000 ya. Ini maksudnya Bapak Ibu Armasari 2012. Ini pakai APA atau catatan perut. Nah, ada juga dia ini saya lihat HTTPS ini edu Media yang warna biru Bapak Ibu nampak ya, ini pakai catatan kaki atau Turabian style ya. Nah ini udah simpulan daftar pustaka. Daftar pustaka ini tadi saya jelaskan sudah di yang pertama harus menggunakan Mendeley ya, Mendeley. Apakah disebutkan? Maaf, coba kita lihat apakah di artikel ini saya tadi nggak lihat apakah menggunakan author guidelines tadi menggunakan Mendeley apa tidak ya. Ini author guidelines, kita coba lihat Bapak Ibu. Ingatnya dia A4 2,5 cm marginnya, pakai hurufnya bukan Times New Roman tapi Palatino Linotype Tim Font 12 ya. Tapi satu lainnya spacingnya ya. Dan kata-katanya adalah 6.000 sampai 7.000 kata. Ada yang menantikan seperti itu ya.
6.000 sampai 7.000 kata. Kalau di Microsoft Word kan itu bisa nampak ya. Berapa kata ya sudah. Kalau lebih dari 7.000 kata maka akan ditolak oleh jurnal ini. Coba kita lihat apakah disuruh menggunakan Mendeley. Jadi ini online. Ini lumayan enak Bapak Ibu, tidak diminta pakai Mendeley. Ya. Oh, pakai Bapak Ibu ini ya. Nampaknya Pak Lambok. Ini the guidelines for citation and references. Nampaknya Pak Lambok? Mana Pak Lamboknya? Halo. Gak nampak Pak Lambok. Ini ada ya, tata Mendeley, EndNote dan Procedero, ada 3 macam. Tapi saya sering pakai adalah Mendeley itu yang paling sering ya. Ya. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu kutipan-kutipan yang Bapak Ibu ambil dari internet itu berjam plagiarisme, digunakanlah cara pengutipan dari si Mendeley ini, si Mendeley atau Mendeley sering kami bilang. Dalam bahasa Batak itu Mendeley, bahasa Batak tanya sondang. Ibu sondang. Mendeley ya, itu. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan sitasi ini maka nampaklah misalnya nama saya ini, nampaklah nanti ketika Bapak Ibu submit artikel ini dikutip oleh siapa yang mengutip. Tengok nama saya ini, misalnya nomor 1 paling tinggi adalah 25 orang ada mengutip tulisan saya. Itu bisa dilihat kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley, EndNote atau Zotero. Begitu Bapak Ibu. Itulah zaman sekarang bahwa Bapak Ibu wajib submit artikel, tidak boleh tidak. Itulah. Silakan yang mau bertanya. Maka siapkan aja dulu artikelnya, nanti kita tinggal nyari yang kemana kita submit gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak usah pakai apa, pakai agen. Banyak situ kok itu. Pokoknya kalau udah ber-SSN itu sudah terpercaya itu. Gitu ya. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Bah, kok nggak ada? Pening, enggak tahu atau bagaimana ini? Bingung berarti bingung kami Bu. Bingung yang mana ada lagi? Berawal dari yang pintar kali kita. Dari awalannya udah bingung Bu. Memulainya aja udah bingung Bu, mau pada kemana ini? Makanya saya bilang bikin aja dulu artikelnya. Nanti kita akan submit. Jadi Bapak Ibu caranya tadi buka dulu Google Scholar, carilah judul-judul yang menarik. Kayak tadi bagus juga tadi kan, membangun karakter Kristen, peran guru, peran kompetensi profesional guru Pak. Mantap itu judul itu. Gantilah yang lain kan. Judul ini sekarang yang paling penting Bapak Ibu, mencari judul. Iya kan? Nanti bikin judulnya misalnya apa ya? Iya, mencari judul dulu Bu. Iya, mencari judul dulu kita ya. Oke, kita cari judul yang enak dulu ya. Nanti udah dapat judul, udah enak itu apanya. Mencari bahan untuk tambah-tambahan yang lain. Coba kita cari judul dulu. Mumpung masih ada waktu apa ini. Si Jumi nih. Ya. Iya. Aduh. Apa? Memang pentingnya bikin artikel. Udah saya bilang tadi saking pentingnya bikin artikel, makanya ada beberapa apa namanya oknum langsung mengcopy paste, disubmitnya ulang. Misalnya tinggal yang tadi lah saya tunjukkan 3 download kan, submit ulang, habis lah. Ini ya, kompetensi guru agama Kristen. Ini ada, ini nggak jelas ini. Kalau ini nggak jelas ya nomor 1 ini. Bisa nampak Bapak Ibu? Kompetensi guru Pak dalam membimbing kepribadian. Kalau enggak bikin judulnya, pentingnya kompetensi sosial dalam membangun sikap sosial siswa.
Itu contoh satu ya. Dia langsung dicatat Bapak Ibu. Jangan hanya didengar. Karena otak kita ini terbatas ini. Pentingnya kompetensi sosial guru PAK dalam meningkatkan sikap saling tolong menolong siswa. Itu contohnya satu kan? Mohon maaf Ibu, ini kan kita satu kelompok ada beberapa orang, atau ditentukan aja nanti sama-sama judulnya nggak apa-apa itu. Janganlah sama. Makanya kan sebelum disubmit kan harus Bapak Ibu tunjukkan dulu sama saya kan. Kalau sama saya nggak boleh. Biar Tidak teman-teman kelompok ini, Bapak. Iya, pribadi nih Bapak Ibu. Apa judulnya Ibu Sondang? pentingnya kompetensi Mananya? Enggak dengar suaranya. Ini lagi. Misalnya nih, kompetensi kepribadian, artinya kompetensi kepribadian, pentingnya kompetensi kepribadian berupa dalam mengatasi perilaku belajar yang bermasalah. Kan ada. Kemudian, judulnya bisa aja, mengkolaborasikan kompetensi sosial dan kepribadian dalam meningkatkan apa. Ini lagi. Kompetensi post-truth, pada apa post-truth ya? Pasca kebenaran, nggak tahu. Ini lagi paling keren. Panggilan Timotius menurut 2 Timotius 2 dari aplikasinya bagi kompetensi apa kan? Kompetensi profesional, kompetensi spiritual, kompetensi apa kan gitu ya. Ini kompetensi pedagogik. Pentingnya kompetensi pedagogik dalam menghadapi era digital 4.0, ya kan? Masih relevan nggak kompetensi pedagogik itu dalam era revolusi industri 4.0, ya kan? Iya. Kemudian ini ini problematika penerapan kompetensi pedagogik di era digitalisasi. Jadi Bapak Ibu tinggal survei ke guru PAK, ya kan? Pakai Google Form. Apa problemnya? Boleh. Begitulah Bapak Ibu. Kita lihat halaman 2. Ini hubungan kompetensi pedagogik guru dan prestasi belajar. Kan banyak. Kalau pengaruh ini harus ada apanya, hitungannya, nggak usah lah. Harus pakai apa ini metode. Dimensi spiritualitas dalam kompetensi kepribadian. Iya. Kalau menggunakan kata peran, Bu, contohnya peran pendidikan agama Kristen. Bapak Ibu kan harus berbawa kompetensi kan? Iya kan? Iya, Bu. Artikelnya itu kan harus ada kompetensi kan, membahas kompetensi kan? Coba kemarin yang saya share di grup itu apa aja ya? Apa aja judulnya ini ya? Mana ini kan udah banyak kali. Ini nih. Pedoman dalam memilih judul artikel. Kompetensi pedagogi itu adalah karakteristik para peserta didik, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, pembelajaran. Berarti gini Bapak Ibu, bisa juga, bukan harus kompetensi ya. Ada juga dari kompetensi itu ada beberapa judul, misalnya pentingnya kompetensi pedagogik. Peran guru PAK dalam memahami karakteristik peserta didik. Bisa juga ya, karena itu bagian dari kompetensi pedagogi kan.
Ya, peran guru PAK dalam memahami karakteristik peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar. Boleh. Baru ini, pentingnya pemahaman teori belajar oleh guru PAK dalam meningkatkan keberhasilan mengajar atau efektivitas pembelajaran, ya kan? Pentingnya memahami teori belajar oleh guru PAK dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kalian udah baca teori belajar kan? Nih, pembelajaran yang mendidik. Ini pengembangan kompetensi peserta cara berkomunikasi, penilaian dan evaluasi belajar. Apalagi penilaian kan boleh. Judulnya kalau tentang penilaian. Bu. Ya, silakan Pak. Kalau minta bimbingannya dari Ibu gini aja Bu, kalau saran dari kami kan Bu, ini langkah pertama kita menentukan judul kan begitu ya Bu ya? Ya. Nanti bagaimana menurut Ibu kalau kami kirim judul kami, menurut Ibu sudah cukup? Kalau sudah cocok bisa kami ke tahap selanjutnya gitu. Boleh, senang kali saya. Atau mencari sumbernya dari yang lain gitu. Jadi kita buat langkah-langkah. Boleh. Kalau Bapak Ibu kasih judul sekalian outline-nya, tahu outline? Outline itu adalah apa yang mau dibahas di dalam judul-judul kecil. Seperti coba saya share screen lagi ya, sebentar ya. Jangan hanya kasih judul. Nanti banyak orang kasih judul sama saya, tapi tidak tahu dia membahas isinya. Misalnya tadi yang jelas cari Bu, judul enaknya. Upayakan isinya Bu. Jadi kalau sudah ini mana tadi PDF-nya ini ya? Ini. Maksud saya outline itu adalah misalnya Bapak, inilah judul memang karakteristik dan peran kompetensi. Outline yang saya maksud adalah ini. Ini apa yang mau dibahas dalam? Ini hasil pembahasan. Kompetensi personal guru. Itu. Baru B, kriteria profesional guru PAK. Gitu ya, itu outline maksud saya, yang besar-besar, judul-judul besar lah. C, pendidikan karakter Kristen. Itu maksud saya, jangan hanya dikasih judul aja tapi tidak ada outline. Itu maksud saya ya. Berarti poin jadi apa-apa aja, subjudul, iya pokok-pokok bahasanya yang mau dibahas gitu ya. Boleh, senang kali saya, lebih ringan kerjaanku. Boleh Bapak Ibu, segera. Nanti saya akan kasih masukan. Ini ya, siapa yang chat ini? Apa ini yang di chat? Silakan mau bertanya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu, guru hebat ya lah. Izin Bu. Udah berapa kali Bapak Ibu? Ya silakan. Gini Bu, saya mau bertanya. Ya. Kebetulan kan saya minta tolong sama ada dosen gitu kan Bu, biar dikerjakan jurnalku kan Bu gitu, karena kebetulan memang posisiku repot gitu kan Bu. Apakah saya harus menerima yang sudah dipublis gitu Bu, jurnalnya? Dia yang ngerjakan, dia yang publis gitu Bu? Apa memang seperti itu Bu? Atau kita yang publis cuma jurnalnya aja dari dia gitu Bu? Ya, kalau saran saya Bapak Ibu yang menulis, Ibu yang publis gitu loh, biar ada pengalaman belajar loh. Iya sih Bu, cuma kebetulan saya Bu baru lahiran gitu Bu. Jadi minta. Anak saya juga bayi loh Bu. Gitu. Anak saya paling kecil itu 10 bulan. Anak saya paling besar mau 5 tahun. Jangan gitu Bu. Nggak boleh dijokikan ke orang lain. Aduh. Memang betulnya, siapa yang nggak repot? Saya aja pas masa hamil saya kuliah S3. Tengok rambut saya berpikir nih.
Tapi saya berjuang, saya nggak mau jokitan sama orang lain. Tapi kalau untuk dipublishkan nggak apa-apa. Nah, tapi kalau mengerjakan artikelnya saya selalu berusaha sendiri, nggak mau saya orang lain mengerjain itu. Jangan-jangan dia plagiat, sebab plagiat nanti dituntut kayak mana coba? Ya paham saya memang, ya paham. Tapi harus berjuang loh Bu. Nah, ini saya baby. Saya pejabat lagi di kampus, Pak. Ada waktu saya mau ngapa-ngapain. Itu harus berjuang loh Ibu. Nanti kalau terbiasa orang lain mengerjakan, ya, jadi dia yang pintar, kita nggak pintar-pintar. 10-12 halaman itu. Yang tadi saya tunjukkan cuma 12 halaman kan, sedikitnya. Apalagi kalau spasi 1,5. Weh. Yuk semangat. Iya, semangat Ibu. Menjadi guru profesional harus kalau semangat. Apa judul-judul yang tadi itu semua yang dikasih dari PPG itu ada di Google Scholar semua Bu. Tinggal Bapak Ibu mengubah cakap-cakapnya itunya. Terjamir sekali. Iya. Iya, Bu. Iya, semangat Ibu Suwanti sama. Saya anak baby, saya baru melahirkan saya. Ini Bu masih umur 2 bulan, Bu. Iya. Iya, pelan-pelan dikerjakan. Kan dikasih waktu, Pak. Iya. Kalau Bapak Ibu malas ngetik pakai apa? Pakai speaker. Nah, kirim ke WA speaker. Kan tinggal bacakan, nggak capek ngetik, tinggal copy. Tapi Bapak pakai apa speaker di apa itu di WA itu? Google typing itu kan? Pakai Gboard. Nah, nggak capek ngetik, tinggal baca dulu kan. Oh ya bacakan, pakai suara. Nggak capek lagi mengetik. Enak teknologi Bapak Ibu sekarang. Nah, di WA bacakan. Siapa tahu laptop tidak bisa pakai speaker kan, Bapak John Effendi ya. Tinggal jadi dong. Sambil Ibu menyusui anak, maaf, akan baca dulu. Oh ya, bacakan dulu WA. Pakai Google Typing. Udah selesai. Tinggal kemauan sekarang. Semangat Ibu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut yang lain. Ada lagi? Udah mau habis waktunya lagi. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ada. Izin, Bu. Iya, silakan. Ini cocok nggak Bu ini jadi judul? Pentingnya kompetensi profesional guru Pak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira bisa nggak? Iya, pasti itu kurmer ya, berdiferensiasi ya. Tapi saya sering melihat bahwa modulnya guru-guru itu nggak nampak di mana ciri khas berdiferensiasi itu ya. Iya, katanya diferensiasi tapi di RPP atau modul ajarnya itu tidak nampak diferensiasi di waktu mengajar itu mana. Hanya dinilainya. Kalau nggak sanggup deh udah gitu kan, nggak dipaksa selesai. Kalau zaman saya dulu kena atuk lah, kena pukul kalau nggak siap. Boleh Bu, tapi bikin apa Ibu? Apa namanya? Pembahasan tentang berdiferensiasinya Bu? Iya, nggak ada artikel membahas itu. Cari dulu Bu. Baik. Ya, iya judul bab. Buku membahas itu nggak ada. Izin Bu masuk cari aplikasi pokok pembahasannya maksudnya gimana Bu? Kurang paham kami Bu. Tadi kan dibahas berdiferensiasi kan? Searching dulu di Google Scholar. Ya, Bu. Ada nggak membahas itu? Buku nanti kurang referensinya. Di Kan contoh jurnalnya gitu. Iya. Dengan itu udah penjelasnya. iya bisa Google tadi. Udah lebih enak itu. Zaman sekarang nggak lagi beli buku, makanya banyak toko buku yang tutup. Udah ada sekarang ibu yang gratis kan? Ada ibu bukan mesti jurnal ya. Ibu kan ada. Buku elektronik udah ada. Nggak perlu beli buku-buku lagi. Kalaupun mau beli buku ya silahkan. Siapa tahu ada referensi ibu temukan pas jalan-jalan nggak jadi masalah. Dari artikel jurnal pun dikutip bisa.
Karena artikel jurnal itu Bapak Ibu pasti mensyaratkan 70% itu yang referensinya adalah jurnal bukan buku. Ya, 70% harus mengutip dari jurnal, artikel jurnal dan bukan buku. 70%, 30% dari buku. Cari e-book, jangan beli buku lagi. Kalau uang Bapak Ibu balik ya silahkan, nggak apa-apa itu. Tapi banyak kan e-book yang gratis. Iya, silahkan. Ada lagi yang lain sebelum waktunya habis ini. Kalau tiba-tiba habis ya Bapak Ibu. Lanjut. Ada lagi, silahkan Bu. Kita semangat Ibu Swanti ini ya. Nanti dia loading pula. Tahu. Jadi ini Bu udah ada judulnya kan Bu? Apa udah cocok ini Bu? Apa? Membangun kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Kristen yang inspiratif bagi siswa, upaya meningkatkan ranah sikap siswa gitu Bu. Pegeceku terlalu panjang. Pegeceku udah Bu. Iya, sampai inspiratif itu aja. Udah. Iya Bu ya. Ya, membangun kompetensi kepribadian guru. Ada dibahas kompetensi kepribadian? Berapa kompetensinya tadi? 4. Ada Bu. Ada ini ya? Ada ya? Ada. Dari modul itu ada ya? Dari yang dikirimkan Bu. Oke, kalau ada nggak apa-apa. Ada 4. Oke, ya, tahunya saya ada 4. Siapa tahu tadi saya lihat hanya dikirim ada 3 teman saya. Membangun kompetensi kepribadian guru yang inspiratif. Pendidikan, ya. Iya, yang inspiratif. Udah aman itu. Atau membangun kompetensi kepribadian guru yang memberikan inspiratif bagi siswa. Enggak juga lah. Yang inspiratif aja udah aman itu. Tinggal nanti tunjukkan dari berbagai sumber bagaimana kompetensi kepribadian inspiratif itu seperti apa. Kan gitu. Itu jadi judul baru itu nanti. Buku apa? Temuan baru. Mantap. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ada lagi? Iya, Bu. Iya, apa itu Pak? Ini kan Niarto? ya, kita buat jurnal Bu. Jadi Ya. ini kita langsung ke jurnal atau kita buat PTK dulu untuk dipresentasikan atau langsung ke jurnal dipublish Bu? Langsung ke publish dia. Kalau mau PTK, saya lebih senang.